perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya Reza Fasih Ais dengan NIM 24143. Saya Muhammad Fandi Effendi dengan NIM 24048. Dan saya Yudhistira Nugra dengan NIM 24162. Di sini kami akan menjelaskan tentang code pada web yang kami buat. Dan di sini saya akan menjelaskan di bagian indeks. Dan ini ring rail ini buat untuk menghubungkan antara CSS-nya, dan detail ini untuk bagian ke dan detail ini untuk bagian buat mengisikan ke bagian. Yang title ini bagian nama linknya yang berada di atas bagian sini. Lanjut ke aset ini untuk menggunakan tag aset digunakan untuk membuat panel samping yang berisi identitas. Dan kepada brand web, ini untuk bagian digunakan untuk menampilkan nama website di deskripsi singkat website. Satu. Lanjut ke H1, ke div class itu untuk bagian menu sebagai wadah untuk menyimpan seluruh navigasi. Dan image itu untuk buat sebuah tampilan gambar. Nah, dan ini untuk menampilkan sebuah tulisan seperti di contoh. Ke bibit. Ini saya lanjut ke bibit, dan kepada bagian info grip dan info elemen itu di bagian gambar seperti ini tulisan. Nah, oke. Dan image itu sebagai gambarnya yang ada di sini. Oke. Oke, di sini masuk ke bagian perawatan, di mana di bagian kelas ini ada beberapa elemen, yaitu ada pemangkasan bentuk dan sanitasi, dan bagian bawah itu ada nutrisi berimbang seperti yang dicontohkan di web. Di sini ada pemangkasan nutrisi berimbang. Terus lanjut di bawah itu ada kelas video wrapper. Di iframe-nya ini berupa video YouTube, lalu frame border itu 0, terus lalu full screen. Nah, seperti di webnya yang terlihat. Oke. Di file Hama ini juga ada kelas grid. Lalu masuk ke kelas info elemen. Lalu penggerak buah sama penyakit busuk buah jamur di bagian. Nah,
Lanjut ke iframe-nya sama seperti kayak tadi, itu ada link video YouTube. Di sini juga ada dua, nama penyakit dan nama penyakit dan tanaman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang panen HTML. Nah, di sini terdapat image, yaitu search image tree PNG, dan alt panen kakao, dan class hero MNG, yaitu untuk menampilkan di bagian gambar yang sebelah sini. Dan di sini juga seperti yang sebelum-sebelumnya juga ada kelas info grid yang di dalamnya berisi div class info element, yaitu untuk menampilkan ini grid indikator warna dan indikator suara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CSS. Di sini di bagian CSS-nya itu ada bintang, yaitu untuk mengatur seluruh isi browser dengan margin 0, padding 0, dan box sizing itu border box tipenya. Dan font, untuk font family-nya itu ada Helvetica, Arial, dan sans serif. Nah, untuk bagian root, bagian ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan variabel CSS, seperti warna latar belakang, warna teks, warna aksen, dan warna border yang didefinisikan di sini. Yaitu ada ini untuk mainnya ada warna seashell, terus ada cardnya ada warna white, terus untuk teks primary-nya, teks utamanya ada sienna, terus ada seperti di sini tuh teks primary itu seperti yang ada di sini, terus yang teks secondary itu ada yang ini, yang bagian penjelasannya. Terus ada aksennya dengan warna saddle brown, terus ada aksen light dengan linen, terus ada bordernya dengan warna light gray. Terus selanjutnya ada code untuk side-nya, yaitu untuk sidebar-nya yang terdapat pada bagian sini dengan lebar yaitu 280 px, dan background color dengan background colornya yaitu seperti disamakan dengan BG card, warna BG card. Terus di sini ada ukuran bordernya 1 px itu, terus ada paddingnya 30 px, 20 px, terus display-nya dengan tipe flex, terus ini valid flex direction untuk menampilkan ininya di bagian sidebar di bagian kiri. Terus ada tingginya yaitu 100 VH. Terus di bawah terdapat bagian brand, yaitu ada brand H1, terus brand P. Ini untuk mengatur tampilan identitas website. Judul website dibuat lebih besar dan menggunakan warna aksen, sedangkan teks deskripsi dibuat lebih kecil dengan warna abu-abu agar terlihat sebagai informasi tambahan. Selanjutnya ada menulis. Di sini bagian ini menggunakan flexbox dengan arah kolom sehingga menu ditampilkan secara vertikal. Property gap ini digunakan untuk memberikan jarak antar menu dan list style. Dengan tipe non ini menghilangkan tanda bulat pada daftar. Kemudian di bawahnya ada menu item. Setiap menu diberikan padding, warna teks, ukuran font, dan sudut yang melengkung menggunakan ini border radius, yaitu ukurannya 8 px, dan property display block untuk membuat seluruh area menu dapat diklik oleh pengguna. Terus di bawahnya ada menu item hover, yaitu untuk tampilan menu akan berubah ketika kursor diarahkan ke menu seperti kayak gini. Nah, ini kan ada warnanya. Terus di bawahnya lagi ada main. Di bawahnya ini ada main, yaitu ini untuk area utamanya.
yaitu dengan margin left 280 px agar konten tidak tertutup oleh sidebar. Terus dengan flex grow 1, terus padding 40 px sama 60 px. Terus max width-nya 1000 px. Terus di bawahnya H2 yaitu untuk judul halamannya. Dengan font size 8, dengan ukuran font 28 px. Terus margin bottom-nya 20 px. Terus di bawah ada P yaitu untuk bagian paragrafnya. Terus dengan ukuran font-nya 16 px. Colornya seperti teks secondary. Terus margin bottom 20 px. Terus ini ada hero and image yaitu untuk gambar utamanya pada halaman. Lebarnya itu dibuat 100%, terus tingginya dibuat di 380 px. Terus border radiusnya 12 px, terus margin bottomnya 25 px. Terus di bawahnya ada info grid. Bagian ini untuk 2 kolom yang terdapat pada bagian sebelumnya yang dijelaskan pada HTML, yaitu di sini. Terus dengan di bawahnya juga ada info elemen, setiap kartu informasi. Jadi ini peraturan untuk setiap kartunya dengan color warnanya BG card, terus bordernya 1 px. Di sini ada paddingnya juga 20 px. Di bawahnya lagi ada info elemen heading 3 dengan ukuran font size-nya itu 16 pixel, 16 px. Terus ini ada margin bottom-nya 10 px. Terus di sini ada video wrapper yaitu untuk video YouTube-nya tadi, untuk menampilkan video YouTube yang ada pada website. Dan di bawahnya lagi ada video wrapper iframe itu untuk video di penempatan videonya. Terus ini ada media, terdapat bagian media di sini berfungsi untuk membuat website responsif pada perangkat mobile atau tablet. Jadi kalau dibuka di HP bisa sidebar yang awalnya berada di samping dipindahkan ke bagian atas halaman. Baik, selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang Code.js-nya. Oke, kita masuk ke JavaScript. Di sini ada dokumen Agile listener, di mana itu fungsi digunakan agar JavaScript menunggu sampai seluruh struktur HTML selesai dimuat oleh browser. Lalu masuk ke window location page name. Nah, di sini di mana kondisi itu digunakan untuk mengatasi nilai yang diperoleh terus kemudian diproses dengan split dan pop. Lalu agar nama file halamannya, lalu masuk ke if current page. Itu kondisi ini digunakan untuk mengatasi saat pengguna membuka halaman utama website, di mana tanpa menuliskan nama file tersebut. Lalu masuk ke menu item. Di menu item itu ada dokumen query selector all. Lalu itu untuk hasil yang berupa kumpulan menu yang nantinya akan diperiksa satu persatu. Lalu masuk ke for each, yaitu
nama halaman yang sedang aktif yang tersimpan pada variabel current page. Lalu masuk ke class list. Di sini biasanya itu digunakan pada CSS untuk memberikan warna atau tampilan khusus pada menu yang sedang aktif. Sedang aktif. Lalu masuk ke class list remove, di mana ini tujuannya agar hanya satu menu yang bisa ditandai sebagai menu aktif. Sudah. Baik, di sini ada ada beberapa jadi kan ini itu ada terus di bagian itu ada tambahan rotena itu berfungsi untuk ini di ini gambar yang banner yang ada di sini. Terus ada hero description itu untuk tulisan ini selamat datang di Kakao Guide-nya. Terus ada hero description paragraph itu untuk Kakao Guide ini penjelasannya. Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.